Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Telinga Berdenging Podcast Dr. T. Yohanita SPTHT. Hari ini, pembicaraan kita tentang telinga terasa penuh dan tinnitus yang perlu Anda ketahui. Mari kita dengarkan pembicaraan Dr. T. Yohanita SPTHT dengan Rudy yang mengeluh telinga terasa penuh dan tinnitus. Yang perlu Anda ketahui. Halo Rudy, apa keluhannya? Dokter, saya mengalami telinga terasa penuh dan tinnitus selama beberapa waktu. Telinga terasa penuh dan saya mendengar bunyi dering konstan di dalamnya. Oh, begitu. Sudah berapa lama Rudy merasakan keluhan ini? Ini dimulai sekitar 2 bulan yang lalu, setelah saya menderita flu. Awalnya ringan, namun lama-kelamaan semakin parah. Sekarang sangat mengganggu dan terkadang mempengaruhi tidur dan konsentrasi saya. Apakah Rudy mengalami gejala lain seperti nyeri, demam, gangguan pendengaran, dan pusing? Tidak terlalu. Hanya telinga terasa penuh dan tinnitus. Oke, izinkan saya memeriksa telinga, hidung, tenggorok, dan tes pendengarannya untuk mengetahui penyebab masalah keluhannya. Baiklah Rudy, telinga kamu terlihat normal dan pendengaran kamu baik-baik saja. Namun, tes timpanometri kamu menunjukkan bahwa ada cairan di belakang gendang telinga yang menyebabkan telinga terasa penuh dan tinnitus. Cairan di belakang gendang telinga. Maksudnya itu apa? Artinya, ada peradangan atau infeksi di telinga tengah, yaitu ruang antara gendang telinga dan telinga bagian dalam. Hal ini bisa terjadi setelah pilek atau alergi, ketika saluran yang menghubungi telinga tengah ke tenggorok, yaitu saluran tuba eustachius, tersumbat dan bengkak. Cairan tidak dapat mengalir dengan baik dan menimbulkan tekanan di telinga tengah yang membuat gendang telinga menjadi kaku dan mengurangi getarannya. Hal ini dapat mempengaruhi cara kamu mendengar suara dan menimbulkan sensasi penuh atau tertekan di telinga kamu. Hal ini juga dapat menyebabkan tinnitus, yaitu persepsi suara ketika tidak ada sumber luar. Oh begitu. Apakah ini serius? Bagaimana cara mengobatinya? Ini tidak terlalu serius, tapi bisa membuat tidak nyaman dan mengganggu. Kabar baiknya, penyakit ini biasanya hilang dengan sendirinya dalam beberapa minggu atau bulan, karena cairan terserap atau terkuras secara alami. Namun, ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk membantu mempercepat proses dan meringankan gejala kamu. Pertama-tama, kamu harus menghindari merokok atau terpapar asap rokok karena dapat mengiritasi saluran eustachius dan memperburuk masalah. Kamu juga harus menghindari terbang atau menyelam sampai kondisi kamu membaik, karena perubahan tekanan udara dapat menyebabkan lebih banyak rasa sakit dan kerusakan pada gendang telinga kamu. Hal ini bisa terjadi setelah pilek atau alergi, ketika saluran yang menghubungkan telinga tengah ke tenggorok tersumbat atau bengkak. Cairan tidak dapat mengalir dengan baik dan menimbulkan tekanan di telinga tengah yang membuat gendang telinga menjadi kaku dan mengurangi getarannya. Hal ini dapat mempengaruhi cara kamu mendengar suara dan menimbulkan sensasi penuh atau tertekan di telinga kamu. Hal ini juga dapat menyebabkan tinnitus.
yaitu persepsi suara ketika tidak ada sumber luar. Kamu juga harus minum banyak cairan dan tetap terhidrasi, karena ini dapat membantu mengencerkan lendir dan mengurangi peradangan pada saluran eustachius kamu. Oke, saya akan melakukannya. Kedua, kamu dapat mencoba beberapa pengobatan rumahan untuk meringankan telinga terasa penuh dan tinnitus. Misalnya, kamu bisa menggunakan kompres hangat atau bantalan pemanas di telinga untuk meningkatkan aliran darah dan mengurangi pembengkakan. Kamu juga bisa mencoba mengunyah permen karet atau menguap untuk membuka saluran eustachius dan menyamakan tekanan di telinga tengah. Kamu juga dapat menggunakan semprotan hidung salin atau semprotan dekongestan untuk membersihkan saluran hidung dan mengurangi kemacetan di saluran eustachius. Namun, kamu sebaiknya tidak menggunakan semprotan ini lebih dari 3 hari berturut-turut karena dapat menyebabkan kemacetan kembali dan memperburuk masalah. Begitu. Apakah ada solusi lain yang bisa saya coba? Beberapa orang merasa lega dengan menggunakan pengobatan herbal seperti ginkgo biloba atau minyak bawang putih. Namun, tidak ada cukup bukti ilmiah untuk mendukung keefektifannya untuk mengatasi telinga terasa penuh dan tinnitus. Kamu juga harus berhati-hati tentang kemungkinan efek samping atau interaksi dengan obat lain yang mungkin kamu pakai. Oleh karena itu, kamu harus selalu berkonsultasi dengan dokter kamu sebelum mencoba pengobatan herbal apapun. Baik, saya mengerti. Ketiga, kamu dapat menggunakan beberapa strategi penanggulangan untuk mengatasi tinnitus kamu. Misalnya, kamu dapat menggunakan terapi suara untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari suara dering di telinga kamu. Kamu dapat menggunakan mesin white noise, kipas angin, pemutar musik, atau alat bantu dengar untuk menciptakan kebisingan latar belakang yang menutupi atau mengurangi persepsi tinnitus kamu. Kamu juga bisa menggunakan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, yoga, atau relaksasi otot progresif untuk mengurangi stres dan kecemasan yang dapat memperburuk tinnitus. Kamu juga dapat bergabung dengan kelompok dukungan atau mencari konseling untuk berbagi perasaan kamu dan belajar dari orang lain yang memiliki pengalaman serupa dengan tinnitus. Kedengarannya bermanfaat. Terima kasih atas sarannya, dokter. Sama-sama, terima kasih Rudi. Semoga kamu segera sembuh. Jika gejala kamu menetap atau memburuk, silakan datang kembali dan temui saya lagi ya. Oke, saya akan mengingatnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dokter. Terima kasih semua yang sudah mengikuti pembicaraan saya dengan Rudi. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Telinga Berdenging Podcast Dr. Theo Hanita SPTHT. Jika ada pertanyaan dan saran, dapat dicatat di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, komen, share ya.